Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 366, Wanita Jami. Chris sendirian di toko Faust Wars karena semua orang berada di pihak Jordan. Persetan denganmu, Jordan Stele. Bagaimana bisa kain pada boneka beruang itu dianggap pakaian? Bahannya hampir tidak sebanyak kaos kakiku. Boneka beruang itu terkejut. Apa kau bicara omong kosong? Beraninya kau membuatku membayar ganti rugi sebesar $200.000. Chris mengumpat dalam hatinya, tetapi dia tidak berani berdebat dengan Jordan karena dia tahu bahwa Jordan lah yang bersalah. Saya tidak bisa memberinya $200.000. Kalau tidak, saya tidak akan bisa mempermalukannya lagi. Karena Chris tidak dapat mengalahkan Jordan dalam perkelahian, ia memutuskan untuk mengalahkannya dalam hal uang dan status. Oleh karena itu, ia tidak akan pernah memberikan uang kepada Jordan. Sambil menahan amarahnya, Chris berjalan menuju boneka beruang di tanah dengan sangat enggan, dan mengambilnya. Dia lalu berjalan ke arah Clue dan berkata sambil tersenyum, "Itu dia, Clue." Clue meraihnya dan mengerutkan kening pada Chris. Jelas, Clue kesal dengan Chris karena telah merampas mainan itu darinya dan melemparkannya ke tanah tadi. Jordan senang, dan dia mengabaikan Chris. Sambil membelai kepala Clue, dia bertanya, "Sayang, kamu suka?" Clue mengangguk dan berseru sambil tersenyum, "Saya bersedia." "Terima kasih, ayah." Lauren menimpali, "Jordan, kamu tidak perlu memberinya hadiah semahal itu. Dia akan senang jika diberi hadiah yang lebih murah." Jordan berkata, "Saya tidak ingin Clue menjadi gadis yang materialistis, tetapi saya juga ingin membuktikan bahwa saya bisa memberikan putri saya hal-hal terbaik di dunia ini." Setelah berkata demikian, Jordan melotot ke arah Chris, yang tidak mengucapkan sepatah kata pun. "Hei, sayang, ayo kita bicara di atas." Nona Monroe menepuk bahu Jordan sebelum memintanya naik ke atas. Ada beberapa ruang aktivitas orang tua anak, pusat pendidikan awal di lantai 2, etalase Lego, dan beberapa area pengambilan foto di lantai 2. Karena saat itu bukan jam kerja, tidak ada seorang pun di lantai 2. Di lantai 2, Miss Monroe menyapa Jordan dan memintanya untuk duduk sebelum duduk bersila di seberang Jordan. Karena ukuran meja yang kecil, mereka berdua sangat dekat satu sama lain. Sepatu hak tinggi hitam tipisnya ditekan ke ujung celana Jordan, meskipun tidak jelas apakah dia melakukannya dengan sengaja atau tidak. Pria manapun di tempatnya akan merasa canggung atau geli, dan tidak akan mampu menahan keinginan untuk melihat atau menggaruknya. Nona Monroe sungguh sangat seksi. Mungkin karena usianya dan auranya yang mirip dengan Victoria, Jordan tidak merasa jijik dengan tindakannya. Nona Monroe bertanya, "Hei, di mana saudaramu?" Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu." Nona Monroe mendesah dan berseru, "Si brengsek itu pergi tanpa meneleponku. Sungguh menyebalkan." Jordan juga tidak bisa berkata apa-apa. Dia bertanya, "Berapa banyak yang dihabiskan saudaraku di sini untuk mendapatkan kartu member Super Diamond, High Plus P itu?" Nona Monroe berkata dengan marah, "Habiskan uang, dasar brengsek. Dia belum pernah ke sini sebelumnya. Setelah tidur denganku, dia bersikeras agar aku memberinya kartu member, High Plus P dengan tingkatan tertinggi. Saya cukup bingung saat itu karena Jami tidak punya anak, jadi mengapa dia memerlukan kartu member, High Plus P untuk toko kami? Ternyata itu untuk Anda. Sekarang setelah kupikir-pikir, bajingan itu mungkin tidur denganku hanya untuk mendapatkan kartu member, High Plus P Super Diamond untukmu, ya." Jordan berkeringat dingin. "Mengapa kau menyalahkanku atas kenyataan bahwa seseorang tidur denganmu? Saya tidak dapat menerima kesalahan ini." Jordan buru-buru berkata, tidak, Nona Monroe, Jami dan aku tidak sedekat itu. Dia hampir membuatku terbunuh. Kartu member, High Plus P ini jelas bukan untukku. Aku diam-diam mengambil ini dari tempatnya di pinggiran kota. Jami pasti mengejarmu karena dia tidak bisa menahan kecantikanmu, pesonamu, dan auramu yang mendominasi. Dia punya kegemaran mendominasi wanita. Aku sangat mengenalnya. Faktanya, Jami tidak hanya punya kegemaran terhadap wanita yang mendominasi, dia juga menyukai wanita tua yang elegan, wanita muda yang menawan, dan berbagai tipe wanita lainnya, asalkan mereka cantik. Nona Monroe sangat gembira mendengarnya. "Anda benar-benar tahu apa yang harus dikatakan. Karena Anda salah satu dari kami, Anda dapat datang kepada saya kapanpun Anda membutuhkan bantuan di masa mendatang. Keluarga saya sudah tinggal di DC selama 3 generasi, jadi mereka punya jaringan koneksi yang cukup bagus." Jordan mengucapkan terima kasih padanya. "Terima kasih, Nona Monroe. Ada satu hal lagi yang saya perlu bantuan Anda. Karena saya anggota Super Diamond, bisakah saya memesan seluruh lantai 2 dan menjadikannya eksklusif hanya untuk anggota tingkatan Diamond ke atas?" Nona Monroe tersenyum dan berkata, "Baiklah, serahkan padaku." Nona Monroe bangkit, berjalan ke bawah, dan meminta Lauren dan Clue untuk naik ke atas.
Tepat saat Chris hendak naik ke atas, Nona Monroe mengulurkan tangan dan menghentikannya. Apa maksudmu? Tanya Chris dengan nada tidak senang. Nona Monroe berkata, maaf, anggota Super Diamond kami sudah memesan seluruh lantai 2, jadi Anda tidak bisa naik ke atas untuk sementara waktu. Chris sangat marah. Awalnya ia ingin menggunakan cara ini untuk mempermalukan Jordan, tetapi akhirnya ia malah dihina oleh Jordan. Nona Monroe, Anda tidak mengizinkan saya naik. Tahukah Anda siapa saya? Tanya Chris dengan ekspresi mengancam. Namun, Nona Monroe tetap tenang. Anda pasti Chris, keturunan Hanks, kan? Anda sangat berkuasa. Semua orang di DC mengenal Anda. Chris mendengus dingin dan berteriak, beraninya kau menghentikanku jika kau tahu siapa aku. Nona Monroe melipat tangannya dengan angkuh dan berkata, Tuan Hank, saya beberapa tahun lebih tua dari Anda dan saya yakin Anda mengenal orang tua dan paman saya. Secara logika, Anda harus menghormati saya sebagai kakak perempuan. Ini saran untukmu. Bersembunyilah dan jangan menonjolkan diri. Keluargamu tidak memegang kendali di DC. Anda. Chris tidak menyangka wanita ini begitu sulit dihadapi, dan dia tahu bahwa wanita itu benar-benar punya alasan yang sah untuk bersikap begitu percaya diri. Chris mendengus marah lalu pergi. Di sisi lain, Jordan, Lauren dan Chloe bermain bersama di lantai 2 hingga pukul 10 pagi, yang merupakan waktu pembukaan resmi. Ketika pelanggan biasa berdatangan satu demi satu, Jordan dan yang lainnya sudah bersiap untuk pergi. Mereka tiba di lantai bawah dan melihat Chris sudah lama pergi. Lauren dan Chloe dibawa ke sini oleh Chris, jadi kepergiannya sama saja dengan meninggalkan mereka di sini. Jordan berkata kepada Lauren, jangan salahkan aku karena menjelek-jelekkan tunanganmu. Chris sangat pemarah, dan dia benar-benar pergi tanpa memberi tahumu. Itu terlalu tidak sopan kepadamu. Lauren juga sangat kecewa dengan Chris, tetapi dia berpura-pura tidak peduli. Tidak apa-apa, ayo naik taksi. Tidak, tunggu aku. Pada saat itu, Nona Monroe belum juga pergi, jadi Jordan menghampiri dan bertanya, Nona Monroe, apakah Anda menyetir ke sini? Bolehkah saya meminjam mobil Anda sebentar? Nona Monroe mengeluarkan kunci Porsche-nya dari tas Louis Vuitton dan menyerahkannya kepada Lucas. Ambillah, saudara iparku tersayang. 1. Jordan terdiam. Dia merasa sedikit canggung karena Nona Monroe memperlakukan dirinya sendiri sebagai saudara iparnya. Nona Monroe cukup cantik dan memiliki latar belakang keluarga yang baik. Ia juga memiliki kepribadian yang baik, tetapi Jamie adalah seorang playboy, jadi ia mungkin tidak akan mudah menikah.